Hai semuanya, para warga kreator di Linkit. Aku hari ini kedatangan tamu, yaitu Kak Febri Adiawarja. Di mana mungkin kalian udah kenal dari dia punya IG dan Linkit yang katanya sih sudah menghasilkan luar biasa ya. Tapi mungkin itu untuk kedepannya aja. Mungkin sebelum belum kenal, Kak Febri Adiawarja mungkin bisa sharing dikit Kak Febri itu siapa, backgroundnya apa Kak, buat dapat konteksnya dikit. Oke, hai teman-teman LinkedIn. Kenalin saya Febri Adiawarja, biasanya dipanggil Febri atau Adi. Mhm. Saya kreatif director di sebuah agensi kreatif yang saya bangun sendiri namanya Wobble Kreatif Nice. sama House Creative Labs yang masing-masing berfokus di game design, media, sama beberapa pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan kreatif. Mungkin buat Saya orang dapat konteksnya mungkin bisa share berapa tahun kali kali Kak. Oke, saya start di industri kreatif itu dari SMK kelas 1. Jadi waktu itu iseng-iseng ikutan lomba di Kabupaten Jember, kabupaten saya. Yang alhamdulillah waktu itu alhamdulillah dapat juara satu eh, desain poster di 2014. Waktu itu saya kelas 1, alhamdulillah akhirnya saya merasa bahwa ternyata saya merasa senang dan menghasilkan dari situ. Hmm. Menghasilkannya dari uang menang lomba awalnya. Hmm. Akhirnya saya terjun dan mendalami kreatif, industri kreatif sampai akhirnya sekarang bisa punya dua studio Hmm. dan bisa punya klien-klien besar seperti Google, Samsung, Cartoon Network, Nestle dan Hmm. lain-lain seperti itu. Itu kalau ditotalin 10 tahun ada Kak? 10 tahun, tahun ini ulang tahun ke-10. Oh, tahun ke-10. Ya, Oke, jadi bisa dibilang ini bukan tanda kutip overnight success ya. bukan, Kompetensinya bukan. dibuat selama 10 tahun lebih lah gitu ya. Benar, benar, benar. Oke, dan mungkin yang di sini nggak aware sama konten-kontennya Kak Febri atau Kak Diwarja, bisa sharing gitu nggak Kak Febri itu kontennya tipe apa yang bisa di-sharing gitu? Ya, jadi sebenarnya dari saya pribadi itu mulai di industri kreatif beda sama orang-orang yang lain, yang mana Hmm. beberapa orang tuh rely atau bergantung sama satu platform doang. Kayak Hmm. ada beberapa platform seperti Upwork, Fiverr, Hmm. Freelancer. Kalau saya membangun market dan juga eh, sesuatunya itu melalui dimulai dari branding, personal branding. Jadi saya mulai personal branding itu dari SMK, Hmm. dari Facebook, ikut komunitas, berteman dengan orang-orang yang memang sudah terjun terlebih dahulu se-Indonesia sampai akhirnya saya bisa cukup dan punya banyak relasi di internasional maupun di nasional. Dan saya mulai branding itu berkelanjutan, jadi nggak cuman stagnan atau bergantung sama satu platform doang. Saya eksplorasi berbagai Hmm. macam platform kayak Instagram, Threads, Twitter. Hmm. Sampai akhirnya di Instagram sendiri saya fokus di konten yang sifatnya untuk ngebantu teman-teman yang baru belajar di industri kreatif dan Hmm. teman-teman yang memang relevan dengan industri kreatif itu untuk bisa paham apa itu desain dan ngebangun level up taste dari teman-teman di industri kreatif kayak gitu biar teman-teman bisa lebih kayak tahu nih apa yang baik atau apa yang bagus dan gimana cara untuk produksinya atau untuk ngerjainnya gitu. Jadi di situ ragam sih Kak karena saya basicnya dari orang tua itu punya studio juga. Jadi orang tua saya itu owner studio foto. Jadi Nice. emang saya dari kecil cita-citanya pengen jadi owner juga karena Hmm. orang tua saya owner dan ya saya suka fotografi, videografi, sinematografi, desain, Hmm. ilustrasi saya kerjain semua. Sampai Hmm. akhirnya ternyata saya kok semuanya dikerjain, akhirnya saya jadi creative director, Hmm. ngebawahi tim kreatif tadi. Ada Hmm. desainer, ada animator, ada fotografer, videografer dan lain. Yang mana saya di situ ngeset kayak standar atau level dari output yang dihasilkan sesuai dengan brief dan kemauan dari klien yang bisa diterima atau dimaksimalkan untuk market kayak gitu. Nah, di Instagram saya ngejelasin atau nge-share hal-hal seperti itu gitu. Jadi ada desain, ada video, ada konten-konten sinematik seperti itu. Oke, mungkin yang di sini udah coba dengerin ini semua, mungkin udah mulai kepo nih. Kak Febri Adiwarja siapa segala macam, udah cek link di deskripsi segala macam. Dan mungkin mereka berasa ini orang unik ya, maksudnya secara kompetensi udah bagus, punya studio segala macam, tapi masih mau jadi konten kreator gitu.
Mungkin di mana konten kreator kan mempunyai stigma tersendiri lah ya, kayak terkesan kayak pekerjaan yang nggak dibutuhkan gitu. Mungkin Kak Febriadi Warja bisa sharing dikit ya, kayak apa sih dengan kompetensinya Kak Febriadi Warja udah punya tim, udah punya studio, udah jadi punya karyawan besar, tapi masih tanda kutip memberanikan diri atau berkontribusi di dunia konten kreator. Kak, apa tuh triggernya? Oke, sebenarnya kenapa saya sampai sekarang ngonten? Sejujurnya ngonten itu sebuah kebutuhan ya dari apa yang saya kerjakan sejauh 10 tahun itu. Karena dengan ngonten itu adalah satu bentuk eksistensi kita di industri kreatif dan eh, terus membangun branding tadi. Karena mau setinggi atau seterkenal dikenal apapun kita ketika kita tidak memberikan atau mempublish sebuah konten, eksistensi kita bakalan hilang ya. Sama halnya kayak orang-orang yang tidak pernah, kalau di sepak bola itu tidak pernah main kan tentunya tidak akan dikenal tuh. Nah, mainnya kita di industri kreatif tuh ya dengan konten, upload portofolio, Hmm. bikin showcase, case study. Makanya Hmm. tadi kita nggak ngandelin klien-klien lama atau klien-klien yang sudah ada, tapi juga nge-reach out klien-klien baru dan juga bisa Hmm. survive dan adaptasi dengan teknologi yang terus berubah kayak gitu. Nah, basic dari hal-hal tadi itu sebenarnya desire dari saya untuk konten tuh karena saya seneng banget Kak untuk bisa berbagi, bisa sharing, terus bisa ngasih dampak dari teman-teman tadi sehingga ada banyak sekali DM-DM yang kayak oh aku berhasil untuk kan saya juga nulis tuh saya nulis di Medium saya ngonten saya sharing di Hmm. story kayak ada teman-teman yang oh saya bisa dapetin klien ribuan dolar gini dari tulisan yang saya bikin dia bisa kayak dapetin klien dari platform A B C itu dari sesuatu yang eh, saya tulis itu kan sesuatu yang sifatnya itu eh, dopamin banget lah bagi kita manusia tuh Hmm. karena ada orang-orang yang bisa ngerasain manfaat dari apa-apa yang eh, kita keluarkan atau outcome yang kita hasilkan gitu entah itu tulisan atau karya konten dan lain-lain kayak Hmm. gitu Iya, tadi kan kata-kata kunci kan dampak ya, bahkan apa nyari dampak. Mungkin orang-orang dampak di sini yang dengernya masih pemula anjrit nyari dampak gitu, kayak jauh banget gitu ya. Mungkin benar. Kak Febri bisa share gak kayak step satunya apa sih buat pemula gitu? Kayak nih orang udah punya kompetensi ya, pantas aja dia nyari dampak gitu kan. Tapi kalau gue yang Hmm. pemula gitu kan, gimana caranya gue bisa ngonten segala macam? Ada tips gak terhadap pemula-pemula yang tanda kutip suka overthinking? Aduh nanti gue dikatain lah segala macam gitu. Sebenarnya menarik ngomongin overthinking ya. Ah, aku ada tulisan juga sebenarnya tentang overthinking. Sebenarnya overthinking itu bisa di define. Sebenarnya kita overthinkingnya itu karena apa? Ada banyak perasaan entah cemas, takut, nggak nyaman, atau sesuatu yang sifatnya kayak sekedar eh, suka menunda-nunda itu kan biasanya karena perasaan Hmm. overthinking tadi. Biasanya kalau dari aku sendiri itu ngedefine sih kayak apa hal-hal yang bikin aku tidak bisa memulai first step tadi atau Hmm. langkah pertama bahkan untuk konsistensi. Kayak misalnya lo takut aku dilihat oleh orang A, B, C atau kebanyakan orang yang baru ketakutan terbesarnya adalah dilihat oleh orang-orang yang sudah sepuh di levelnya orang-orang Hmm. yang sudah paham karena apa-apa yang dia keluarkan ditakutkannya dari pikiran dia adalah bahwa ini salah gitu. Hmm. Nah, sesuatu seperti itu saya rasa kita udah tahu nih alasannya apa. Jadi untuk solusinya kalau dari saya sendiri itu tuh di hide atau di block itu kalau memang eh, menghentikan kita untuk memulai langkah pertama atau untuk konsisten tuh kita blok. Makanya jujur saya baru bisa unblock orang-orang di 2024 awal kemarin sebenarnya 10 tahun proses itu saya baru unblock orang-orang. Selama ini saya unblock block orang-orang yang saya rasa ketika saya publish itu saya rasa nggak nyaman ketika dilihatnya karena orang ini sudah mungkin kompeten atau sesuatu yang saya nilai seperti itu Hmm. sehingga saya blog dan saya kemarin meeting dan beliau ikutan kelas saya share bahwa dulu saya sangat mencintai dan mengidolakan beliau. Maaf kalau selama ini story saya tidak bisa dilihat karena memang saya merasa tidak nyaman jadi tadi ya ketika kita takut sebenarnya ada alasannya kenapa kita takut dan pasti ada solusinya makanya kayak eh, itu jadi bagian dari proses tahapan kita dalam entah itu berkarya atau dalam konten gitu. Makanya ya untuk teman-teman baru ketakutan itu harus di-define karena apa? Hmm. Dan langkah yang harus dilakukan di awal adalah ketahui apa yang kita suka dan bagikan itu kepada orang-orang agar jadi dampak atau sesuatu yang bisa menjadikan kita punya value, punya orang tahu siapa kita, orang tahu apa yang kita kerjakan dan apa yang eh,
ya sekedar apa yang kita suka aja itu sudah cukup jadi bagian dari dasar untuk kenapa kita harus konten kayak gitu sih. Oke, ini kayak butuh di highlight nih ya buat kalian di sini yang mendadak nggak bisa lihat IG-nya Kak Febri Adiwajah. It's okay guys. Itu artinya sesuatu komplimen itu loh. Bukan sesuatu yang Ya, negatif loh itu. Berarti kalian itu tanda kutip Kak Febri Adiwajah lagi malu nih sama kalian. Jadi it's okay guys. Kalau misalkan kalian mendadak nggak bisa lihat. Nah, benar-benar. tadi kan ngomongin ketakutan ya. Ini menurut aku menariknya adalah dalam konteks di genre-genrenya Kak Febri Adiwardja yang mungkin kalau jargonnya aku valuetainment atau edutainment. Itu kan banyak ketakutan terhadap kayak wah nanti gue terkesan si paling bener gitu kan ya. Benar. Sinematografi segala macam gitu kan. Oh gue rule of third segala macam gitu kan. Nanti gue ngomong ini terkesan oh gue em, memberikan suatu impresi negatif ke industri gue secara overall karena gue berasa gue punya pandangan udah paling bener gitu kan ya. Dan Benar. belum itu dari sisi peer to peer kan ya, yang Benar. sama gitu kan ya. Terus belum kita lihat dari sisi netizen yang nyinyir gitu kan kayak, bro lu kalau misalkan emang sejago itu, kenapa lu harus buka kelas, kenapa lu harus buka digital product gitu. Nah mungkin bisa dielaborasi dikit gak Kak Febri kayak terhadap stigma itu, Kak Febri sendiri tanda kutip apakah juga mendapatkan stigma tersebut dan gimana cara Kak Febri lawannya atau bahkan tipsnya gitu. Menarik ya. Kalau ngomongin kayak kemarin ada beberapa teman-teman yang memang chat DM sebelum saya bikin kelas kayak kenapa harus kerja lagi kan bukannya udah kaya, bukannya udah dapat sesuatunya gitu. Sebenarnya dalam hidup kan entah itu industri kreatif, industri apapun, Hmm. kalau sudah di atas itu seseorang kalau dia diem atau dia nggak running, ya akan jatuh gitu, dia nggak akan survive. Makanya Hmm. jangan pernah berpuas diri kayak selalu mau entah itu create something yang baru atau eksperimen sama hal baru. Kalau saya sendiri menariknya, saya memang suka sekali mengajar, Kak. Hmm. Saya suka sekali untuk sharing. Saya sering diundang oleh beberapa universitas ternama di Indonesia. Hmm. Padahal saya tidak pernah kuliah, lulusan SMK saja. Hmm. Dan saya merasa enjoyable ketika sharing dan berbagi sesuatu yang saya dapatkan dan saya pelajari. Karena saya merasa bahwa sekali sehari mengajar, selamanya memberi arti. Jadi ketika Hmm. kita berbagi itu saya rasa sesuatu yang levelnya bukan sekedar untuk mendapatkan uang saja, tapi Hmm. menghasilkan value yang dibagikan secara tadi ya ke banyak orang. Nah, Hmm. terkait stigma tadi memang tidak dipungkiri bahwa ada banyak sekali hal-hal yang saya takuti sebelum mempublikasi sesuatu yang sifatnya banyak orang menganggap jual ludah atau Hmm. eh, ya tadi jualan sesuatu yang tidak mungkin kebanyakan orang akhir ini banyak oknum yang menjual sesuatu yang kurang valuable Hmm. dengan dalih screenshot uang, earning dan lain-lain. Nah, dengan hal fenomena seperti itu, pendekatan yang saya lakukan kemarin cukup membuat saya berpikir berulang-ulang untuk menjual produk digital ini dengan judul Behance Portfolio Guide ini. Sebenarnya tujuan dari apa yang saya mau sampaikan adalah pengen ngajarin orang-orang untuk bikin portofolio dengan standar internasional gitu. Hmm. Jadi memang tidak ada poin-poin saya mengajari untuk dapat cuan banyak, untuk dapat Hmm. klien besar dan lain. Poinnya cukup di bikin portofolio yang benar dan world class gitu. Nah, Hmm. di situ saya terus ngetajemin materi dan juga poin-poin yang saya sampaikan dengan menulisnya secara gratis di Medium. Jadi saya tulis secara gratis, saya share ke teman-teman di Instagram. Beberapa teman-teman tuh yang sangat membahagiakan saya adalah mengabari bahwa apa yang saya tulis tuh bisa worth it gitu. Hmm. Bener-bener bisa diimplementasikan kecuali ke diri saya sendiri. Jadi ke Hmm. orang-orang bisa diimplementasikan juga dan materinya cukup dipahami sehingga saya merasa bahwa oh ternyata ada value benar-benar ada value-nya dan saya bisa menjualnya. Kenapa saya memutuskan untuk jual? Karena memang tadi ya kita bikin sesuatunya kan butuh waktu, tenaga dan juga Yep. internet. Dan saya rasa sesuatu yang kita jual itu tidak seberapa dibanding dengan manfaatnya gitu. Karena Hmm. beberapa orang tuh seringnya meremehkan ilmu Hmm. sehingga nggak mintanya gratisan, biasanya dikasih gratisan nggak mau dibaca, nggak mau dipelajari sehingga saya bikin harga yang benar-benar saya rasa cukup mahal sedikit, Hmm. tapi cukup terjangkau karena Hmm. biar teman-teman merasa bahwa ilmu itu penting untuk dipelajari dengan apa-apa yang sudah mereka keluarkan dari uang mereka, kantong mereka. Makanya kayak sebelumnya saya lakukan riset-riset dan
terapkan itu secara gratis dengan materi-materi yang dasar banget, bukan yang benar-benar inti dari materi kelasnya. Akhirnya setelah itu berhasil, saya jadiin testimoni, saya jadiin Hmm. sesuatu yang bisa menambah value dari produk tersebut. Sampai akhirnya saya coba untuk terapin dulu Kak ke teman-teman sepuh-sepuh di industri kreatif yang saya bilang tadi, ada guru saya, ada beberapa orang. Saya terapin yang saya dulu 10 tahun saya hide, akhirnya saya unhide waktu itu. Saya bilang, saya terus terang di situ, saya coba untuk keluarin semua ilmu yang saya pelajari, dan saya merasa menyenangkan ketika mendapatkan respon positif dari mereka. Sampai akhirnya mereka mensupport, dan saya kemarin baru coba fitur affiliate di LinkedIn. Ternyata salah, kemarin baru dikabarin sama Mbak Mbak Baba atau siapa, Mana? Mbak Bana. Ternyata Hmm. saya salah, karena saya sebenarnya LinkedIn itu platform yang dari dulu saya pakai di Instagram itu untuk nge-link ke beberapa produk yang saya bikin. Baru banget coba affiliate karena kemarin saya merasa bahwa saya punya banyak teman-teman yang sebelumnya baca tulisan saya tapi dapat manfaatnya. Kenapa saya nggak jadikan mereka sebagai media atau jembatan biar orang-orang bisa lebih apa, produk ini bisa lebih diterima atau menjangkau banyak orang. Sampai akhirnya kemarin alhamdulillah tembus dari, saya targetnya sebenarnya nggak muluk-muluk ya dapat 100 juta itu adalah alhamdulillah, tapi Hmm. ternyata lebih dari yang saya kira gitu. Hmm. Makanya kayak, oh oke, berarti responnya baik gitu, dan ketakutan tadi pelan-pelan hilang, memudar, karena saya rasa value yang saya berikan lebih besar dari ketakutan-ketakutan tadi, seperti itu Pak. Iya, mungkin kalau misalkan aku bisa coba rekapin tuh yang daging banget adalah Kak Febri itu mempunyai suatu value. Gue punya pengetahuan premium Mm-mm. dan gue pastikan harganya affordable gitu kan nih. Benar, Ya. benar. Itu menurut aku juga salah satu kata kunci buat kalian semua yang di sini mempunyai kompetensi. Jangan terkesan kayak seakan-akan takut. Kalau misalnya lu emang berasa lu punya kompetensi, ya jadi itu premium gitu. Tapi ya pasti ya affordable juga. Ya, Dan ini aku coba tarik ke belakang lagi, Kak. Dari tadi kan Kakak bilang kayak seakan-akan platformnya Kakak banyak ya. Ada ngomongin Medium lah, ada ngomongin Twitter lah, ada IG lah gitu kan ya. Mungkin bisa di-sharing nggak kayak Kak Febri sendiri lebih fokus di mana dan kenapa Kak Febri tanda kutip malah jadi agnostik gitu kayak semua dikerjain gitu. Mungkin kan orang-orang pemula berasa anjrit, gue pikir cuma IG doang. Ternyata dia ada di Twitter, ada di Medium gitu kan. Maksudnya bisa ya. di-share dikit gak kayak mindsetnya apa tuh? Kenapa nggak bergantung sama satu platform doang gitu? Oke, sebenarnya alasannya karena punya pengalaman tentunya ya. Pengalaman, saya sempat dapat kontrak dengan perusahaan besar internasional. Saya handle beberapa pekerjaan mereka untuk mengerjakan sebuah aset-aset digital di situ dengan kontrak yang cukup fantastis. Saya dapat uang itu sampai miliaran, lumayan. Nice. Dan saya rasa di situ hal yang saya sangat sayangnya adalah kurangnya pengetahuan saya dan pengalaman tadi. Saya menggantungkan terhadap satu klien tadi. Hmm. Sehingga sampai ada di fase saya punya banyak karyawan di situ. Saya ada banyak karyawan dan tim, saya sebutnya tim yang membantu saya untuk bisa ngasih produk atau service yang baik kepada company satu ini, sampai akhirnya kita diputus setengah jalan gitu tanpa ada pemberitahuan jauh-jauh hari, sehingga tadi saya belajar bahwa kita nggak boleh bergantung sama satu hal saja, entah itu dari segi platform atau dari segi apapun, karena tadi ya, kita kalau brandingnya di satu platform aja, bisa aja platform itu tiba-tiba akun kita di ban atau dihilangkan, karena kasusnya kemarin akun studio kita baru aja di ban, Hmm. yang House Creative Lab. Jadi memang, karena kenapa kita multi channel itu karena biar corong atau keran-keran rezekinya itu lebih besar, dan juga potensial ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan tadi itu bisa ngebantu kita untuk backup atau follow up ke para audiens dan juga follower kita, seperti itu Pak. Oke, jadi kalian di sini denger, mungkin kalian yang masih cuma IG doang, itu sekali lagi itu adalah kalian punya indikator bahwa kreator-kreator gede kayak Kak Febriadi Warja memastikan dia punya funnel tuh nggak cuma ke satu platform doang, dia pengen ke semuanya. Karena ya takut amit-amit itu platform kenapa-napa. Kan platform Benar. comes and go. Dari Benar. dulu sampai sekarang ya ada aja platform naik turun gitu. Tapi kalau misalkan website ya forever gitu kan. Reverse. Dan kalau ngomongin digital product nih, tadi kan Kak Febri udah sharing dikit ya kayak Gus gue awal-awal itu udah bikin medium, bikin tulisan,
terus ada beberapa orang feedbacknya juga positif, dan akhirnya itu memberanikan diri gue untuk mencoba melakukan digital product yang berbayar. Benar. Tapi mungkin aku coba minta Kak Febri lebih detail lagi, gimana nih? Maksudnya marketnya Indonesia ngomong apa adanya, ngeliat informasi harus gratis. Ya. Kenapa informasi lu harus berbayar bro gitu kan? Emang gue masuk ke Oke. informasi lu apa gitu? Mungkin bisa di-sharing nggak buat orang-orang kreator di sini pengen belajar kayak apa sih tips mudah untuk mengatasi orang-orang yang pengennya gratisan gitu? Menarik ya. Kalau ngomongin poin tadi, orang Indonesia kenapa informasinya harus berbayar dan apa sih value-nya kenapa kita harus bayar? Sebenarnya problemnya karena keresahan pribadi sendiri, Kak. Saya tipikal orang yang mau bayar berapapun asal problem yang saya punya itu bisa solve gitu kan. Nah, Hmm. dari problem saya sendiri itu, saya merasa dalam case contohnya adalah ketika kita mau bikin desain something like that. Kebanyakan dari teman-teman itu udah punya galeri font tuh banyak di laptopnya. Tapi mereka akan cari font baru di internet. Permasalahan dasarnya adalah karena mereka tidak punya sense atau tools untuk ngelihat satu-satu font yang mereka punya itu. Jadi untuk display font-font itu, nah akhirnya saya bikin kemarin tuh sempat bikin ini tools sendiri, tapi belum 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 di launching. Kayak font-font yang sudah saya simpan itu saya listkan. Jadi untuk keperluan produksi apa ini, misal untuk yang company playful, yang serius dan lain itu saya definisikan font-font yang berbayar dan enggak, sehingga Hmm. memudahkan pencarian saya untuk bisa lebih cepat karena efektivitas dalam dunia kerja kan penting banget gitu. Sehingga Hmm. tadi mengurangi waktu saya untuk riset font baru, mencari font baru. Nah, itu sama dengan produk digital yang saya bikin. Karena kebanyakan orang itu kebingungan dan masalahnya adalah biasanya resource yang ada di internet dan di publik itu biasanya random gitu, tidak terstruktur dan tidak based on experience yang satu gitu karena harus ngumpulin banyak banget resort-resort jadi satu untuk bisa belajar pun bagi teman-teman yang mempermasalahkan sesuatunya harus gratis ya harus tadi kalau nggak mau keluarin uang keluarin tenaga gitu untuk ngumpulin resort-resort tadi gitu. Nah, untuk orang-orang yang nggak punya waktu, orang-orang yang memang sudah cukup sibuk, nah hal yang saya tawarkan itu adalah efektivitas waktu tadi. Resort yang ada itu based on experience yang saya kerjakan dan itu sudah dipastikan apa ya kebenarannya karena saya di situ tulis. Jadi kemarin saya pas ngisi itu benar-benar saya tulis semuanya detail di produk. Saya tulis kalau kamu cuma pengen cuan dalam sehari, jangan ikutan kelas ini. Benar-benar disclaimer. Saya nggak mau jual lu dari situ. Kalau cuman pengen bla bla bla, saya tulis jangan ikutan kelas ini. Hmm. Tapi jam saya bisa guarantee satu, yang ikutan kelas ini bisa bikin portofolio yang lebih profesional dan bisa punya value yang lebih besar kayak gitu. Nah, makanya tadi sesuatunya saya jelaskan di akad di awal bahwa ada hal-hal yang mau saya benar-benar janjikan, ada yang nggak bisa saya janjikan karena untuk mengukur ekspektasi publik atau teman-teman biar nanti oh beli mahal-mahal ternyata apa yang dia cari itu nggak ada di situ. Nah, cuman memang problemnya orang Indonesia tuh nggak mau baca. Nah, ini sebenarnya jadi gap informasi yang dijelaskan di awal itu Hmm. jadi sesuatu yang masalah di akhir. Karena kemarin ada yang minta refund gitu, diminta refund karena bla 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 gitu. Nah, saya bilang tuh, masnya nggak baca kah ini di awal bla bla. Ya, saya ada produk eh, saya rasa bagus, saya beli nggak baca gitu. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang jadi masalah di orang Indonesia. Nah, cara mengatasinya saya belum tahu sampai sekarang mengatasinya gimana. Cuman tadi Kak untuk masalah kenapa value yang mau saya hadirkan itu eh, berbeda karena memang ada pengalaman di situ dan saya sudah punya buktinya karena yang saya jual itu portofolio yang menghasilkan dan saya kasih eh, apa ya bukti-bukti yang sifatnya bisa dipertanggungjawabkan secara lahir dan batin kayak gitu. Oke, jadi buat kalian para kreator yang masih tanda kutip belum pecah telur atau masih dapatnya market-market yang gratisan doang, tadi Kak Febri kasih tau ya, pertama dia mulai dari diri dia sendiri. Diri dia sendiri pun kalau misalkan berasa produknya worth it, dia bakal bayar gitu kan. Berarti apakah Betul. jangan-jangan produknya kalian tuh belum worth it untuk dibayar? Pertanyaan. Terus dia ngelebar sendiri terhadap value segala macam. Gimana cara memastikan bahwa kreator itu masuk ke dia punya course atau digital product dan hasilnya seperti apa juga harus dikomunikasikan. Jangan terkesan tadi kalau katanya Kak Febri adalah jual udah. Harus pastiin Benar, semua informasi itu ada walaupun tadi ada tantangannya terhadap orang-orang Indonesia nggak suka baca. benar. Nah, ini agak narsis sedikit karena kan link podcast ya, kreator podcast gitu kan ya.
Nggak ada, boleh share dikit gak Kak Febri? Tadi kan Kak Febri udah sharing bahwa sebenarnya tahu Linkit udah dari dulu katanya. Aku nggak tahu dari tahun berapa, tapi baru mulai-mulai digital produk. Mungkin boleh sharing gimana cara ketemu Linkit dan kenapa akhirnya memilih Linkit untuk coba jualan digital produk? Oke, sebenarnya untuk nemuin LinkedIn ini, saya sebelumnya tuh jualan produk digital tuh dari 2018, masih jarang banget produk digital di waktu itu. Jadi saya jualan kelas tuh udah lama sebenarnya, cuman produknya waktu itu sangat-sangat tidak layak ya bagi saya sekarang mungkin ya. Hmm. Tapi waktu itu alhamdulillah bisa tembus 100 juta juga awal-awal itu. Jadi awal-awal saya sudah punya, karena sudah membangun personal branding dari 10 tahun, jadi masanya cukup banyak. Level dari visitor atau audiens saya tuh di level yang loyal banget gitu. Kalau saya Hmm. bikin sesuatu tuh alhamdulillah pasti pasti mereka mau beli gitu. Nah, Hmm. dari hal itu sebenarnya nemuin LinkedIn itu karena sempat punya banyak link tadi multi channel yang mana perlu dihubungkan, karena di Instagram sendiri untuk menghubungkan beberapa multi channel tuh belum ada di Instagram sendiri, jadi butuh 3D party Hmm. ya, Hmm. aplikasi ketiga, sehingga ada banyak sekali tools atau platform yang saya gunakan, cuman memang yang useful, easyful banget digunakan sejauh ini LinkedIn. Dan juga karena saya nggak begitu suka ribet ya, jadi LinkedIn eh, sejauh ini interface-nya lumayan bagus, mudah. Bahkan Hmm. saya nggak pernah searching tutorial, kayak cuman ngelakuinnya by manual aja, saya explore aja ini fungsinya kayak gimana. Makanya kayak kemarin ternyata yang saya lakukan salah. Saya bikin affiliate, saya bikin vouchernya dulu masing-masing orang. Saya tanyain, kamu vouchernya mau apa? Porto Gacor, bla bla bla. Saya tulislah vouchernya. Lalu affiliate-nya saya bikin private sendiri-sendiri. Jadi cukup ribet tuh, nggak by public. Nah ternyata cara yang saya lakukan salah. Tapi sebenarnya nggak ada masalah ya kan. Tiap orang punya cara masing-masing. Tapi efektivitasnya ternyata salah. Nah, menurut saya Lin itu ya tadi ada banyak sesuatu yang bisa dibikin di situ. Hmm. Dan sejauh ini beberapa hal yang platform yang saya lakukan tuh cukup ribet ya, termasuk dalam segi dari segi payment, kayak penarikan tuh perlu kayak harus ngeluarin dompet, KTP ditulis lengkap gitu. Dan Linkit sendiri cukup mudah untuk Hmm. payment, jadi saya cukup rutin dapat uang dari Linkit ya. Oke. Tiap bulan ada Bisa di-spill begitu. gak berapanya? Atau rahasia Dari perusahaan? Linkit sendiri itu paling kecil UMR 3 juta itu dapat paling kecil. Oke. Ya Eh, mungkin tanda kutip terbesarnya. Terbesarnya 3 hari 4 hari bisa 100. Oke. Kemarin 100. Jadi 100 cukup memang lah ya. iya cukup. Berapa hari itu bisa. Karena memang tadi ya sebenarnya poinnya ada di value-nya. Jadi Hmm. platform itu sebagai bagian jadi jembatan tools-tools saja, ketika bisa dimaksimalkan Hmm. value tadi bisa menghasilkan sesuatu yang besar seperti itu. Ya di sini mungkin aku coba masuk buat tips kali ya buat kalian para kreator juga mungkin buat Kak Febri juga kalau misalnya mau digunakan. Beberapa kreator yang tanda kutip pro banget atau lebih tepatnya udah sering menggunakan Linkit. Jadi private sama public. Public itu digunakan untuk masuk ke database Linkit. Jadi kan Linkit per hari ini mungkin ada 500.000 kreator lebih ya. Jadi orang-orang dari Linkit pun langsung bisa jadi afiliator produk tersebut. Itu ke public. Private pada umumnya kreator-kreator yang pro mereka itu harus menyelesaikan course-nya dulu. Nah, oke. Jadi ada kurasinya dulu. Karena kita tahu bahwa ini orang udah lewat tesnya kita, dikasih private affiliate itu lebih tinggi lagi. Oke. Karena kan make sense ya, yang public kan ya tanda kutip mungkin nggak tahu kita gitu kan. Cuma tahu kalau Februari Warji, tapi gue nggak konsumsi dia punya video gitu kan. Yang penting pokoknya gue Iya. bisa jualan gitu kan ya. Itu mungkin tanda kutip yang lebih kecil, contoh 30-40% gitu. Tapi buat orang-orang yang sudah menyelesaikan course-nya, mungkin kasih lebih gitu, 50, 60, 70 gitu. Kan kita mau kasih apa namanya benefit lah ke orang-orang yang punya Benar, kompeten kan gitu lah. benar, benar. Jadi itu agak ngelebar dikit terhadap tips LinkedIn. Mungkin di sini udah mulai masuk ke penghujung video ya Kak Febri ya. Mungkin paling simpelnya adalah orang-orang kan masih takut ya sama digital produk pada umumnya gitu kan nih. Mungkin Kak Febri ada suatu kata wejangan, ada suatu apapun yang menurut Kak Febri worth it untuk di-sharing ke orang-orang yang nonton ini gitu. Ya, oke. Terkait ketakutan untuk produk sebenarnya tiap-tiap orang itu dilahirkan dengan keunikannya masing-masing. Orang yang lahir kembar saja itu berbeda. Jadi tiap Hmm. masing-masing orang tuh punya cara pandang dan perspektif yang berbeda. Dan Hmm. untuk ngedapetin perspektif tuh biasanya dilahirkan dari pengalaman, pengetahuan, Hmm. konsum, ke knowledge tadi untuk konsum. Hmm. Outputnya, inputnya banyak sekali. Makanya untuk tiap orang itu punya cara dan pendekatannya yang berbeda. Sehingga bagi saya
bisa aja saya tahu dan saya rasa itu sesuatu yang sederhana dan saya rasa itu banyak orang tahu, padahal banyak orang yang nggak tahu gitu. Hmm. Cara sederhana ini bisa menumbuhkan apa ya, kepercayaan diri kita bahwa tiap-tiap hal yang kita bikin sebagai produk atau konten atau produk digital pun itu adalah sesuatu yang dilahirkan dari sesuatu yang sifatnya unik, baru, Hmm. karena itu dimasak dalam diri kita, dalam kepala kita. Hmm. Makanya saya rasa teman-teman yang baru terjun atau baru ingin membuat sesuatu, entah itu berupa konten, produk digital, Hmm. cukup pedulikan prosesnya. Hmm. Jadi kemas itu menarik mungkin, value, punya value, punya dampak, dan pastikan sesuatunya jelas dan hasilnya biarkan itu, kalau kata siapa ya, let the outcome atau hasilnya itu Yep. bekerja dengan sendirinya. Jadi memang Hmm. ya kita fokus terhadap prosesnya aja. Seperti Oke. itu, Kak. Mungkin kalau misalnya aku jadi izin terakhir aku jadi topik netizen ya. Lu mah enak bro, lu punya kompetensi 10 tahun gitu kan. Makanya lu dapet tiga hari 100 juta gitu kan segala macam. Mungkin buat netizen-netizen yang sebenarnya pengen, dia tuh nyinyir kan berarti kan dia sebenarnya pengen gitu kan. Dia iri gitu. Nah, orang-orang yang tanda kutip yang sebenarnya pengen ini tapi nyinyir itu Kak Febri bisa kasih dia mindset apa gak gitu kayak bro lu jangan kayak gini gitu. Esis Ya, lu jangan gitu. oke. Sebenarnya sederhana. 10 tahun dimulai dari langkah pertama. Dari hari pertama saya memulainya. Ketika waktu 10 tahun yang lalu saya nggak mau ikutan lomba untuk mulai, bahkan eh, tadi ya, saya dilahirkan dari orang tua yang cukup, tapi punya masalah dengan waktu itu bangkrut orang tua, sehingga rumah saya harus disita oleh bank, saya harus didatengin banyak debt collector. Sekolah pun saya itu cukup giveaway aja ya, sekolah, yang penting ada komputernya waktu itu. Ketika saya nggak mau ikut dan merasa bahwa diri saya tidak cukup mampu, saya tidak cukup bisa, dan saya tidak percaya pada diri saya waktu 10 tahun yang lalu di 2015 itu, saya nggak bakalan ikutan lomba dan saya nggak bakalan tahu potensi dari apa yang bisa saya Hmm. kerjakan sampai saat ini. Makanya problem dari teman-teman yang mungkin merasa bahwa tiap-tiap orang yang berhasil itu berangkat dari garis mulai yang berbeda, maka bikin garis mulaimu sendiri mulai dari sekarang. Oke, itu Seperti kayak itu. quotable banget ya. Itu kalau dipotong Ya. bagus tuh ya. Tolong editornya tolong potong kayak gitu ya. Bagus banget. Oke, dari aku udah cukup. Dari Kak Febri mungkin ada tambahan lagi. Buat kalian semua yang tertarik terhadap bagaimana caranya kalian itu bikin portfolio Behance yang bagus, yang menarik, terhadap konten-konten desain grafis yang menarik, font segala macam, kalian bisa langsung aja cek ke linknya Kak Febri, link di deskripsi, juga kepoin dia punya IG, Medium, apalagi Kak, ada TikTok, ada YouTube. Eh, Kalau bagi teman-teman kreatif, aku aktifnya si Behance ya, karya. Kalau di karya Behance. Behance. Oke, nanti juga link di deskripsi juga ada Behance-nya buat kalian yang pengen kepoin Kak Febri itu kompetensinya apa aja. Dari aku itu mungkin dari Kak Febri apalagi Kak, mungkin ada kelas yang mungkin bentar lagi bakal muncul rilis, mungkin bisa di-sharing tipis-tipis gitu. Lagi memasak sih. Jadi Oke. pengen ngembangin kelas-kelas yang udah ada biar lebih bisa reach out ke luar negeri. Dan Jadi mungkin kan sekarang masih lokal, mau coba untuk pasar market yang lebih luas. Karena sejauh ini kalau saya sendiri desain itu memang dari 2015 saya internasional. Jadi saya hmm, nggak pernah ngerjain lokal kecuali eh, beberapa orang yang saya kasih gratis aja. Jadi kalau lokal tuh biasanya saya suka-suka aja. Saya pengen bantu oke. UMKM, saya pengen bantu teman-teman gitu di lokal. Tapi kalau untuk pekerjaan saya marketnya di luar. Nah, cuma untuk produk digital, karena Hmm, bahasa Inggris saya sebenarnya bahasa Inggris saya tuh di speakingnya cukup masih kurang. Saya rasa karena saya orangnya perfeksionis, saya rasa kurang bagus, kurang hmm. bisa. Jadi karena adanya AI kayaknya ngebantu banget nih untuk Iya, iya. digital berikutnya gitu. Oke, oke. Jadi kalau misalkan kalian tertarik dengan produk digital berikutnya, kepoinnya langsung ya. Nanti ada lah ya promo-promo code gitu ya, ada ya. Ada Ada, masuk. siap. Oke, thank you Kak Febri. Yap. Thank And you.